Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada bab 2 setelah kemarin bab 1 sudah melaksanakan ulangan harian bab 1. Masuk bab 2 yaitu limit fungsi ketahinggaan. Ada dua jenis yaitu aljabar dan trigonometri. Kita mulai dari limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Saya ambil contoh nomor 1, limit untuk X mendekati tak hingga 10 per X nilainya berapa? Kalau X-nya kita isi 1, maka 10 per 1, Y-nya akan 10. Kalau diisi 2 berarti 10 per 2 dengan 5. Dan seterusnya. Maka nilai-nilai itu kalau digambarkan dalam grafik yang bentuk cekungan seperti ini. Kalau X-nya semakin besar, berarti ke arah kanan sana, maka grafiknya akan mendekati sumbu X. Seandainya X-nya itu tak hingga, sampai ke sana sekali, sampai tak terhingga, maka grafik fungsi ini akan sangat mendekati X sampai seolah-olah tingginya itu mendekati 0. Maka limit untuk X mendekati tak hingga nilainya adalah 0. Grafik ini pun sama, kalau X-nya kalian ganti dengan negatif. Diganti dengan negatif, X-nya, maka ketinggiannya dari sumbu X juga akan mendekati 0. Kita langsung ke nomor 2. Bagaimana dengan limit X mendekati 0 untuk 2X tambah 1? Kalau variabel X atau Y-nya berpangkat 1, berarti ini untuk garis lurus. Kita isi saja dengan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, min 1, min 2, dan seterusnya. Lalu hubungkan, pasti ini bentuk garis lurus. Artinya kalau X-nya mendekati tak hingga, jadi X-nya semakin ke sana, maka ketinggiannya titik ini juga akan semakin tinggi. Semakin X-nya besar, Y-nya juga semakin besar. Maka kalau X-nya mendekati tak hingga, nilainya menjadi tak terhingga. Jadi grafik ini bisa ditunjukkan di bidang kartesius. Nomor 3. Bagaimana bentuknya seperti ini? Ini bentuk yang tidak teratur sekali ya, ada pangkat 3, 2, dan seterusnya. Biasanya tidak perlu digambarkan dalam grafiknya, tapi cukup kalian bagi dengan X pangkat tertinggi. Di sini X-nya pangkat 3 tertinggi, yang di bawah juga pangkat 3. Jadi tertinggi yang di atas dan tertinggi yang di bawah kebetulan sama, maka semua suku dibagi dengan X pangkat 3. Dibagi X pangkat 3, bagi X pangkat 3, dan seterusnya. 10X pangkat 3 bagi X pangkat 3, 10. 6X pangkat 2 bagi X pangkat 3, coret-coret, tinggal 6 per X. Ini tinggal 5. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 3, coret-coret, tinggal X pangkat 2. Nah, setelah sederhana bentuk seperti ini, maka X tak hingga dimasukkan. 6 bagi tak hingga, 8 bagi tak hingga, 7 bagi tak hingga, 1 bagi tak hingga. Bilang berapapun kalau dibagi tak hingga, nilainya 0. Ini 0, ini 0, 0. Berarti 10 per 5 sama dengan 2. Untuk soal yang keempat, ini pun bentuknya begini. Lihat, yang di atas pangkat tertingginya 5, yang di bawah pangkat tertingginya 4. Berarti yang tertinggi atas bawah adalah pangkat 5. Pangkat 5. Maka semua suku kita bagi dengan X pangkat 5. Bagi pangkat 5, X pangkat 5, pangkat 5, dan seterusnya. Maka ini X pangkat 5 bagi X pangkat 5 sama dengan 1. Ini X pangkat 3, X pangkat 5, coret-coret, tinggal X pangkat 2. Ini pangkat 1, ini pangkat 5, coret-coret, tinggal X pangkat 4. Ini 4, ini 5, coret-coret, tinggal X pangkat 1, ini 1, 5, X pangkat 4. Lalu tak hingga masukkan ke X. Tak hingga pangkat 2 ya tak hingga. Tak hingga pangkat 4 ya tak hingga. Hingga nilainya 1 ditambah 6 per tak hingga, 0, 4 per tak hingga 0, 0, 0, berarti tinggal 1 tambah per 0. 1 bagi 0, kalian sudah tahu nilainya adalah tak hingga. Kita langsung ke nomor 5. Nah, ini ada bentuk akar. Di sini pangkat tertingginya 2. Yang di sini pangkat tertingginya sebenarnya adalah 2. Kenapa ini dibilang 2? Karena X pangkat 4 itu ada dalam akar. Jadi X pangkat 4 ini dalam akar. Kalau keluar dari akar dia jadi X pangkat 2. Berarti tertinggi pangkatnya 2, ini juga tertinggi pangkatnya 2. Maka semua kita bagi dengan X pangkat 2. Pangkat 2, pembagi X pangkat 2 kalau masuk ke akar, dia jadi X pangkat 4. Kalau X pangkat 3 masuk ke akar, jadi X pangkat 6.
Kalau X pembaginya masuk ke akar, jadi X pangkat 2. Nah, pembagi X pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 masuk ke akar, dia X pangkat 4. Ini selesaikan, sederhanakan, seperti biasa. Ini coret, tinggal akar 3. Ini, sederhanakan. Lalu tak hingga masuk ke X. Diganti dengan tak hingga. 6 bagi tak hingga, 0. 10 per tak hingga, 0. 8 per tak hingga, 0. Akar 3 tetap. Hasilnya adalah 2/3. Tapi bentuk 2/3 ini biasanya tidak sederhana. Kita kalikan atas bawah dengan akar 3. Sehingga bentuknya sederhana adalah 2/3 akar 3. Oke. Soal yang ke-6. Nah, ini bentuk yang agak rumit, di mana bentuk akar sampai 2 kali begini dan pengurangan. Kalau penjumlahan biasanya tidak ada, karena hasilnya tak hingga. Kalau ditambah dengan tak hingga, ya hasilnya tak hingga. Tapi kalau tak hingga dikurangi tak hingga, itu bentuk yang tidak tentu, harus dihindari. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Anggap ini adalah A, ini B. A kurangi B. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu A ditambah B. Ditambah. Kalau ini min, ditambah. Karena di atas dikali A tambah B, maka di bawah juga A kali B. Ini geser ke kiri, ke sini, ke depan, ke kiri sini. Sedangkan A min B dikali A plus B pakai rumus ini. A min B kali A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini A min B kali A plus B. Menjadi A kuadrat. Ini di kuadrat, akarnya hilang. Akarnya hilang. Ini di kuadrat, akarnya hilang. Gitu. Lalu kita sederhanakan dia. Buka kurungnya. Kalau depan, buka kurung nggak apa-apa, langsung bisa. Tapi kalau belakang, buka kurung, kalikan min. Min X kuadrat. Min plus X. X kuadrat min X kuadrat habis. Tinggal 5 plus X. Yang bawah bagaimana? Ini adalah sama dengan ini. Asalnya dari ini yang digeser ke kiri. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia selanjutnya. 5 tambah X tadi ya, per akar ini. Bagaimana selanjutnya? Pembaginya di pangkat tertingginya X adalah 1. Ini pangkat tertinggi X-nya adalah X2. Tapi dalam akar, berarti dia, kalau keluar dari akar, X pangkat 1. Maka kita bagi semua suku dengan X pangkat 1. 5 bagi X. X bagi X. Di dalam akar bagi dengan X pangkat 2. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Ya, kalau X masuk dalam akar, jadi X pangkat 2. Sehingga 5x tetap, ini 1, ini X kuadrat bagi 1, 5x kuadrat. Lalu tak hingga, masukkan. 5 per tak hingga itu 0. Ya, 5 per tak hingga itu 0. 1, terus 5 per tak hingga juga 0, 1 per tak hingga juga 0, jadi tinggal akar 1 tambah akar 1. Akar 1, 1, akar 1, 1. Berarti nilainya adalah setengah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bab 2, sub pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan setelah ini silahkan soal-soal yang mungkin saya bisa berikan, kalian bisa laksanakan, bisa kerjakan di rumah masing-masing untuk pendalaman penyelesaian atau solusi dari soal-soal bab 2 sub pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.